sinarjateng.com. Yang saya hormati PLT Bupati Pemalang Bapak Mansur Hidayat ST, yang saya hormati Ibu Haja Irna, yang saya hormati anggota Komisi ADPRD Jawa Tengah Ibu Haja Irna Setiawati SEMM, yang saat ini beliau tidak dapat menghadiri karena ada kegiatan lain. Yang saya hormati Dirut Perumda Air Minum Tirta Mulia Pemalang Bapak Haji Selamat Effendi SEMM. Yang saya hormati Ketua Forum Wakaf Produktif dan GM Wakaf Dompet Duafa Bapak Bobi P. Manulang. Dan yang saya hormati Bapak pimpinan sinarjateng.com Bapak Inang Hidayat. Dan yang saya hormati hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya terhadap kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan untuk bisa berkumpul pada hari ini dalam acara HUT ke-2 sinarjateng.com. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah. Amin. Kepada hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara HUT ke-2 sinarjateng.com. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenalkanlah saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus pemotongan tumpeng oleh pimpinan redaksi Sinarjateng, yang ketiga doa, yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Untuk acara selanjutnya yang kedua sambutan sekaligus pemotongan tumpeng oleh pimpinan redaksi sinarjateng.com Bapak Intan Hidayat. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Mansur Hidayat selaku pelaksana tugas Bupati Pemalang. Selamat datang semua Bapak di base camp kedua kami ini Sinarjateng yang ada di Kabupaten Pemalang. Selanjutnya Pak Dirut Perumda Air Minum Tirta Mulia Pak Haji Selamat Effendi SEMM. Sugeng rawuh Bapak. Seringkali kita berinteraksi, namun mungkin baru yang perdana ini rawuh temui. Kemudian Pak Bobi dari Dompet Duafa matur nuwun, jauh-jauh dari Jakarta ini sudah hari kedua nih Pak Bobi. Kemarin makan domyan, kemudian apa kali ya Pak? Dan juga sebenarnya ada narsum yang satu lagi yaitu Ibu Hajah Irna Setiawati SEMM. Kebetulan beliau pagi tadi berkomunikasi ada kegiatan di Semarang di partai, di DPD ya, di Partai Marian sana, Partai Marian. Sebenarnya tadi sudah mengagendakan sore hari ini meluncur, tapi tiba-tiba ada tugas berikutnya. Dan juga Bapak Ibu hadirin, Ibu PKK TPPKK Kabupaten Pemalang, matur nuwun sampun rawuh. Kemudian beberapa tamu undangan di sini ada yang mewakili juga beberapa tokoh masyarakat sampun rawuh di basecamp kami di Pemalang. Mungkin perlu Bapak Ibu mirsani kegiatan hari ulang tahun
atau anniversary Sinar Jateng ini memang kami agendakan tiap tahunnya berkeliling di kabupaten kota. Tahun perdana kemarin kita agendakan di Semarang, kemudian tahun kedua ini di Kabupaten Pemalang, dan nanti tahun ketiga sudah di booking di 2 tempat Bapak. Yang pertama di Magelang Kota dengan Pak Dr. Aziz, yang kedua dengan di Purbalingga. Di situ ada Mas Ferry Wawan Cahyono, sudah kemarin sudah komunikasi, kalau bisa tahun ketiga di Purbalingga saja. Tapi nanti istihara dan kesepakatan rencana ini tim dari Sinar Jateng. Alhamdulillah sudah tahun kedua, mudah-mudahan ini menjadi hero semangat dalam memberikan sinergi. Tentunya kita sebagai mitra kerja dengan pemerintah daerah, ya, kemudian beberapa Forkompinda yang rawuh memiliki matur nuwun sangat. Insya Allah kita bisa bersinergi bersama membangkitkan kembali pemerintahan di Kabupaten Pemalang agar lebih baik lagi dengan kepemimpinan Pak Mansur ke depan. Insya Allah jauh lebih baik lagi. Kita doakan. Amin. Dan kita dukung tentunya dengan berita-berita yang konstruktif, berita-berita yang membangun. Tentunya di dalam tema kali ini nantinya ada peduli rakyat dari ancaman berita hoax. Kemudian tagline kami di sini yaitu Sinar Jateng Peduli Rakyat. Malam hari ini memang kami agendakan khusus dengan Pak Bupati, dengan Pak Selamat Effendi, dengan juga dari Dompet Duafa yang tentunya sudah bermitra juga sejak lama begitu ya Pak Bobi. Nah ini agar menjadi lompatan meskipun tentunya Pak Bupati, Pak PLT ini hadirnya Sinar Jateng pasti akan membuat gerah juga. Tapi gerahnya ini kalau bisa gerah yang positif, bersinergi dengan kawan-kawan juga, wartawan-wartawan yang lain juga. Ayo bareng-bareng kita perangi berita hoax, membangun bersama, dan tentunya membawa kesuksesan untuk Kabupaten Pemalang. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bersama, agenda ini yang pertama kita jagongan atau kita diskusi, kita ngobrol bareng, kita ngopi bareng. Nanti yang kedua besok hari kita akan melakukan anjang sana, tapi didahului pukul 9 atau pukul 10 kita akan berbagi, yaitu bakti sosial. Dengan kemarin di launching di hari Jumat, kita Jumat Berkah. Jadi kita berbagi dengan membagikan nasi kotak atau nasi bungkus ke para abang becak, kepada pedagang dan lain sebagainya. Dan insya Allah besok itu ya agak sedikit sih, cuma 100 nasi bungkus saja. Dan dilanjutkan setelah sholat zuhur kita akan bakti sosial di Panti Asuhan Dewi Masitoh ya di Kabupaten Pemalang. Nanti ada beberapa sembako yang kami aturkan. Tentunya ada kerjasama dengan Pak SE, Pak Bupati, dan Dompet Duafa juga. Itu saja yang bisa kami aturkan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar, dan tentunya kami mohon doa dan dukungan agar Sinar Jateng ini tetap eksis, bisa menjadi mitra kerja kita, bisa bersinergi bersama, membangun apa yang kita impikan, yaitu Pemalang bangkit, Pemalang aman, dan Pemalang yang sejahtera. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan. Mas Pak Bupati menyaksikan. Iya Mas. Amit ya. Iya. Terima kasih. Iya, gitu aja. Jagung manis, jagung manis.
Terima kasih untuk sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Miftah Rizi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya kita memohon, hanya kepadanya kita meminta pertolongan dan juga keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil umurana wa sahih atasatana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qulubna wa isyari abghidna wa qadi hawaijna fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, terangilah hati kami, kuatkanlah hati kami, baikkanlah amal kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan dan jauhkanlah kami dengan kejahatan. Kabulkan semua kebutuhan kami dalam agama di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam hari ini kami memohon, sinarjatan.com telah genap berusia 2 tahun. Berikanlah keberkahan dalam setiap aktivitas kami. Berikanlah kami kemudahan dalam segala kesulitan. Berikanlah kami keistiqomahan dalam memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Miftah Rizi kami ucapkan. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memimpin acara diskusi. Kepada Mbak Siti Rohmi, silakan. Sinarjatan.com. Aman lah, aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pemandu acara dalam jamuan bareng bertajuk Peduli Rakyat dari Ancaman Hoax. Hoax bukan hanya menyesatkan, namun juga meresahkan masyarakat. Indonesia perkembangan hoax sangat berkembang. Meski telah banyak penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah, namun hoax masih saja berkembang dari waktu ke waktu. Pertanyaannya, mengapa hoax masih saja terus berkembang dan bagaimana caranya agar masyarakat tidak mudah percaya pada hoax? Baik, pada kesempatan kali ini semua akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Bapak Mansur Hidayat selaku PLT Bupati Pemalang, Haji Slamet SE MM selaku Dirut Perumda Air Minum Tirtamulia Pemalang, dan Bapak Bobi P. Manulang selaku Ketua Forum Wakaf Produktif dan GM Dompet Duafa.
Baik Bapak, mohon izin ya. Di era pasca pandemi saat ini sangat sesuai dan strategis dalam penyebaran informasi yang bersifat narasi positif dan konstruksi dalam hal membangun. Lantas, bagaimana pandangan Bapak terhadap konten berita saat ini dan apa yang Bapak harapkan? Monggo Bapak Mansur Hidayat selaku PLT Bupati Pemalang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Saya hormati para narasumber, Bapak Bobi dari GM Obat Wafa, Pak SE, internalnya Pak SE. Kalau Pak Slamet Effendi siapa? Nggak tahu. Kalau Pak SE, oh Pak SE. Di BDM dan Pemalang. Yang saya hormati ada tokoh-tokoh dari Polres, yang mewakili Pak Kapolres, dan dari Kejaksaan Negeri, Pak Mental, Pak Sinten, Pak Haji, dan Bapak Ibu semuanya hadirin. Ada Pak Samad Pemalang, Pak Asis Muhammad, Asis, Bapak Ibu semua hadirin. Tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada ketua PKK itu. Harus ikut. Dan hadirin semua Bapak Ibu yang tidak sebutkan satu persatu. Pertama terima kasih atas undangan dari silatdatang.com. Dan pertama saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Pemalang mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk anniversary yang kedua bagi silatdatang.com. Memang kebetulan direkturnya atau ownernya yang namanya sama dengan saya, Hidayat. Tapi keluarga Hidayat. Keluarga Hidayat. Bapaknya sama-sama Hidayat, namanya Intan Hidayat, ini Mansur Hidayat. Makanya di luar orang, wah ini jangan-jangan silat.com ini punya Mansur Hidayat. Ini punya Mansur Hidayat, sama-sama Hidayat yang punya. Tapi tidak, kita berteman sering ngobrol, beliaunya sering ke kantor, kita ngobrol terkait dengan Pemalang, atau bagaimana Pemalang ke depan lebih baik, tentunya dengan adanya informasi atau media-media sosial, atau media-media informasi, media-media online, media offline, yang sekarang apalagi online sekarang sudah marak di mana-mana, sudah banyak. Itu cepat sekali, informasi apapun cepat. Ini hitungannya sudah detik, langsung nyebar gitu ya. Jadi satu bisa positif, satu bisa negatif. Kalau informasinya positif menjadi positif, tapi kalau informasinya negatif ya menjadi negatif. Semua orang tahu semuanya, dari mohon maaf, dari yang level bawah sampai level atas. Karena apa? Kondisi saat ini itu hampir semua orang punya HP, hampir semua orang main media sosial atau media sosial lah yang cepat ya, ada Facebook, ada Twitter, ada IG gitu ya, semuanya sudah itu. Tapi yang paling banyak kalau saya di Kabupaten Pemalang Facebook kali ya, Mas Andre. Iya, betul. Facebook itu hampir separuh dari penduduk Pemalang ya. Sehingga informasi itu cepat sekali. Informasi apapun cepat sekali. Makanya tadi saya sampaikan kalau itu informasinya positif menjadi positif, kalau informasinya negatif menjadi negatif. Tapi yang jadi masalah adalah kalau informasinya itu positif, informasi tidak benar terkait dengan negatif, itu yang jadi masalah. Dibengkok-bengkokkan. Iya.
kalau misalkan memang negatif, ya nggak apa-apa, itu sebagai pelajaran bagi kita untuk memperbaiki gitu ya. Untuk memperbaiki, kalau itu satu salah atau perlu kita menjadi perbaikan, Pak Budi, itu saya kira tidak ada masalah kalau itu hal yang memang perlu kita perbaiki. Tapi yang jadi masalah tadi, masalah yang tidak benar, tetapi digoreng-goreng seolah menjadi benar gitu. Nah, itu yang tadi namanya hoax, Nah, tidak benar tapi menjadi seolah benar. Ya banyak sekarang ini ya, kita kalau kita bicara Pemalang, bicara Indonesia, ya mungkin banyak juga hoaxnya. Di Pemalang juga mungkin banyak juga berita-berita bohong yang tidak benar, tapi seolah benar. Tapi saya kira sih kalau di Pemalang saya mencermati tidak terlalu banyak lah, saya kira gitu ya, tidak terlalu banyak berita-berita yang itu. Saya kira kalau misalkan memang betul adanya, ya kita tidak ada masalah. Kita sebagai pemerintah kita siap untuk, saya kemarin sudah menyampaikan kepada teman-teman OPD, teman-teman yang lain terkait dengan pelayanan termasuk PDAM, termasuk pelayanan yang lain, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, semuanya bagaimana kita bersama-sama untuk bekerja semaksimal mungkin lah, untuk menanggulangi hoax, berita-berita bohong yang tidak benar gitu ya. Ya yang penting begini, yang penting bagaimana kita kalau misalkan ada hoax itu, ada berita yang tidak benar, ya kita counter aja dengan berita-berita yang benar gitu, dan berita-berita yang positif, ya nanti lama-lama hoax itu akan hilang. Saya kira itu ya. Kalau terkait dengan berita-berita yang tidak benar, ya tinggal di counter aja dengan berita yang dengan kerja yang benar gitu. Apapun lah dengan kerja yang benar, saya kira juga masyarakat nanti memahami. Kalau untuk levelnya Pemalang sih menurut saya belum begitu ya, belum begitu terlalu. Tanya lagi. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya mau nanya kepada Pak SE selaku Dirut Perumda Air Minum Tirta Mulia Pemalang. Jadi begini Pak, pelayanan kepada masyarakat sangat diutamakan. Bahkan Perumda Air Minum Tirta Mulia sendiri selalu memberikan terobosan-terobosan terbaru dan berkomitmen untuk menjamin ketersediaan air bersih. Namun ironisnya, banyak masyarakat yang menginformasikan melalui media sosial bahkan media online yang tidak sesuai. Lantas bagaimana Pak SE menyikapi persoalan itu dan bagaimana solusi Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang pada Pak Mansur selaku Bupati Pemalang dan Pak Bobi. Pak Bobi ini jauh-jauh dari Jakarta. Selamat datang di Pemalang. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini nanti akan membawa manfaat untuk Kabupaten Pemalang. Amin. Karena beliau pasti datang ke sini, Pak, nggak usah khawatir bawa dana banyak ini. Dompet ya. Jadi nanti minimal di kaum di Pemalang itu berkurang lah, berkurang gitu dengan kehadirannya Pak Budi dan seluruhnya yang hadir. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Jadi begini, kami dari Perumda Air Minum Tirta Mulia merupakan kepanjangan dari pemerintah daerah di dalam hal melakukan pelayanan berkaitan dengan air. Air itu merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Namun memang ini memang menjadi kendala besar bagi kami, terutama di dalam hal kaitan dengan infrastruktur bidang keairan ini. Kami memang sudah masanya untuk
revitalisasi. Ya. Namun demikian pemerintah daerah tentunya di dalam hal pendanaan ini masih cukup kurang, ya, sehingga kami mencari terobosan-terobosan di luar. Apa yang dipertanyakan tadi ini merupakan, ya, jawaban bahwa Perumda Air Minum ini bukan semata-mata bisnis, ya, tetapi lebih cenderung, lebih banyak ini adalah pelayanan pada masyarakat terkait dengan air bersih. Namun ini belum sinkron, ya, antara kami selaku pengelola dengan pemangku kebijakan itu di DPR, ya. Di DPR ini cenderung mereka menganggap bahwa PDAM ini bisnis, gitu, bisnis murni, sehingga selalu dikejar PAD. Padahal di beberapa daerah itu sudah nyambung. Jadi tidak mengejar PAD, tetapi pelayanannya tambah, semakin tahun bertambah dari hasil usaha yang dijalankan. Bapak dan Ibu bisa melihat, ya, bisnis kami ini berbeda dengan BUMD yang lain. Coba kalau kita jualan, Bapak jualan atau Ibu jualan, kalau barangnya habis diprotes ya? Kan enggak, ya. Karena penjual menyadari bahwa barangnya tidak ada. Tapi coba kalau PDAM 2 hari aja macet, ya. Yang protes berapa? Blok atau yang terdampak dari kemacetan air atau dampak dari kerusakan itu pasti akan protes. Sehingga kami membuat suatu terobosan sejak saya dipercaya oleh pemerintah daerah untuk memimpin. Apabila terjadi kerusakan atau pecah pipa yang memakan waktu 2-3 hari, ini kami sediakan air bersih gratis. Kami kirim pakai tangki. Nah, itu solusi bahwa kita memberikan pelayanan prima, bukan hanya pada pemerintah daerah atau pejabat-pejabat saja, rumah-rumah dinas, tapi pada masyarakat pun kami beri, ya. Kami beri sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat yang terdampak dari pecah. Memang kami juga melakukan komunikasi dengan media sosial untuk memberitahu, ya kan, memberitahu bahwa apabila terjadi suatu kendala-kendala yang terjadi di PDAM. Kemudian dari keberhasilan kami juga jarang ini ditulis oleh para wartawan, ya. Kami memberikan terobosan apa dan lain sebagainya, memberikan pelayanan bagaimana, ya kan, bagaimana kami susahnya memperbaiki malam hari sampai pagi. Ini belum pernah diekspos, ya. Artinya kalau macet ya disalahkan PDAM. Nah, ini wujud bahwa PDAM adalah selaku pengelola bisnis air ini ada aturan khusus dari Kementerian Dalam Negeri, PUPR dan lain sebagainya, bahwa ini yang ditekankan adalah pelayanan. Sehingga wajar saja, karena ini merupakan kebutuhan dasar, sehingga kalau terjadi kemacetan ini masyarakat memprotes. Nah, ini kami sedang merubah image dari para pelanggan. Komunikasi dengan kami, karyawan kami juga kami mulai didik untuk berkomunikasi dengan pelanggan supaya tidak miskomunikasi di dalam memberikan pelayanan atau masyarakat tidak menilai negatif pada kami. Tidak mungkinlah PDAM akan menghentikan airnya untuk tidak dijual, itu mustahil. Justru kami dirugikan apabila terjadi pecah pipa, kemudian airnya nggak ngalir. Satu hari aja berapa ratus ribu, kan, yang dirugikan. Kami dirugikan jelas. Jadi tidak mungkin kami akan sengaja untuk mematikan dan lain sebagainya. Itu makar namanya kalau kami dan wajib dihukum itu, Pak.
kami sengaja untuk mematikan suatu aliran, dan ini tidak mungkin dan belum pernah terjadi ya. Kecuali perang mungkin ya, kalau perang mungkin oleh penjajah akan dimatikan bisa itu, tapi kalau kondisi normal tidak mungkin gitu. Tidak mungkin kami akan meminta atau menghendaki kerugian di usaha kami di PDAM. Namun demikian perlu ada keselarasan di dalam berpikir antara kami yang ditugasi oleh pemerintah daerah dengan pemangku kebijakan, bahwa yang diutamakan adalah pelayanan. Jadi pelayanan di PDAM dinilai oleh BPKP sampai saat ini baru 16% dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pemalang. Kenapa? Karena ini yang dinilai hanya yang ada di PDAM ya. Di Pamsimas, di desa-desa tidak pernah dinilai digabungkan dengan di PDAM. Kalau dinilai ya sekitar sudah 40% pelayanan air bersih di Kabupaten Pemalang. Itu. Kenapa kami yang dinilai? Karena kami menggunakan uang daerah dan bertanggung jawab pada daerah. Kami menyetorkan PAD dan lain sebagainya. Saya kira untuk sementara itu nanti kita berkembang ya, tergantung dari kebutuhan pertanyaan. Ya, dan kami berharap sekali nih Pak, betul kami dengan Pak Bupati berharap dengan kehadiran Pak Bobi di Pemalang ini bisa mengurangi jumlah duafa di Kabupaten Pemalang. Jadi jangan hanya sekedar talkshow di sini Bapak ya, tapi nanti program-program duafanya ditempatkan di Pemalang. Saya kira setuju ya Pak Samad ya? Oh, setuju. Terima kasih. Monggo Pak dilanjut. Baik, terima kasih Pak SE atas pemaparan materinya. Dilanjut kepada Pak Bobi Firmanulang selaku Ketua Forum Wakaf Produktif dan GM Wakaf Dompet Duafa. Baik Bapak, dalam membangun penyebaran informasi yang membangkitkan semangat dengan menumbuhkan perekonomian semakin baik, salah satunya dengan program filantropi yang digagas oleh Dompet Duafa. Pertanyaannya, apakah ada program-program khusus yang dilakukan Dompet Duafa untuk menumbuhkan cita-cita bersama terhadap kepedulian masyarakat? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak. Pak Ibu Bupati Pemalang, Pak Suruh Hidayat, Pak SE yang saya hormati, rekan-rekan yang tidak bisa saya sampaikan, utarakan satu persatu. Terima kasih atas sambutannya hari ini. Pertama saya merasa takjub karena ada figur seorang pejabat yang mau hadir di dalam acara yang sangat bersahaja seperti ini. Apalagi temanya itu lumayan ngeri-ngeri sedap gitu kan ya. Bicara tentang hoax gitu kan ya. Karena sementara ini kalau berbicara soal hoax itu pasti ada kontroversi. Ada orang yang yakin itu benar, ada orang yang yakin itu salah. Nah itulah mungkin di dalam konsep jurnalis itu ada yang namanya cover both side. Jadi bagaimana kita menggali informasi dari dua sisi yang berbeda supaya pemahaman kita tentang satu isu itu bisa lebih komprehensif, lebih berimbang, dan kemudian bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat secara tepat. Baik, terima kasih Mbak, sangat straight to the point gitu ya tentang Dompet Duafa. Jadi memang Dompet Duafa ini adalah lembaga filantropi Islam yang lahir sejak tahun 1993. Program kami adalah pertama kali dimunculkan untuk membantu kaum miskin, yang di dalam istilah agama itu ada 8 asnaf golongan orang yang menerima dana zakat, infak, dan sedekah, yaitu fuqara wal masakin, musabil, ghorimin, mu'alaf, dan seterusnya sampai 8 pihak. Nah, ketika itu masyarakat miskin di Indonesia dengan kontribusi semua pihak, nggak cuma Dompet Duafa tapi juga lembaga lain termasuk pemerintah tentu gitu ya, itu berhasil mengurangi angka kemiskinan. Saat kemiskinan dikurangi angkanya, muncul kemiskinan baru. Apa artinya? Tentu kita tidak mau jumlah orang miskin itu tidak berkurang,
Tapi secara alamiah mau tidak mau standar kemiskinan juga ikut berubah. Dulu dompet duafa melihat orang itu sebagai fukara wal masakin kalau rumahnya itu belum berlantaikan keramik, ya, belum ada ubinnya, masih tanah Pak, gitu kan ya, tidak punya kendaraan bermotor, masaknya masih pakai minyak tanah. Tapi era 90-an sudah pakai kayu ya, minyak tanahnya sedikit aja gitu Pak ya, bukan buat dulu. Nah itulah waktu itu kriteria miskinnya dompet duafa. Mereka itulah yang kemudian mendapatkan prioritas pemberian dana zakat dari dompet duafa. Seiring berjalannya waktu, hari ini orang miskin pun kita lihat sudah pegang smartphone Pak ya. Nah sehingga tadi orang miskin yang notabene sudah mengenal teknologi tinggi tapi tidak disertai dengan maturity yang pas untuk menyerap informasi, maka disinilah ladang sumur tumbuhnya hoax gitu kan ya. Nah ini juga punya potensi untuk bisa meledakkan sebuah isu yang tidak benar sehingga kemudian merasuki persepsi yang salah di benak masyarakat. Nah oleh karena itu di dompet duafa hari ini masuk ke level pemberdayaan. Kita ingin memutus mata rantai kemiskinan itu bukan dari hajat fisiknya saja, tapi bagaimana mengkondisikan agar masyarakat itu punya karakter yang lebih baik, gitu kan ya. Lewat apa itu? Lewat perbaikan pendidikan. Salah satunya adalah program wakaf untuk membangun sekolah-sekolah gratis untuk para duafa. Hari ini dompet duafa sudah punya 3 sekolah terpadu yang menyekolahkan anak-anak duafa terpilih dan kita sekolahkan dengan sistem boarding school. Mondok mereka Pak. Biaya pendidikan dan living cost-nya kita tanggung. Nah, ada 3 sekolah, 3 sekolah pertama yang full duafa itu ada di Kabupaten Bogor, namanya Smart Excellencia. Siswanya kita rekrut dari cabang-cabang duafa di seluruh daerah. Kita terbangkan dari daerah masing-masing, kita pondokkan 5 tahun Pak. SMP dan SMA kita gojlok di situ agar mereka tidak hanya cerdas tapi punya karakter. Jadi kalau kita pondokkan, kita boardingkan, itu kan kita mau intervensi value apapun, nilai apapun mudah Pak. Nah, sekolah yang 2 berikutnya adalah Smart Al-Sukro Universal dan juga Smart Excellencia Cibinong. Nah ini menariknya Pak, 2 sekolah ini diberikan oleh instansi swasta yang sudah menaruh kepercayaan kepada dompet duafa. Nah artinya di sini juga peran bagaimana orang mengapresiasi sebuah lembaga itu di Jakarta harus diberikan informasi yang benar, sebab trust itu tidak akan muncul kalau punya persepsi yang salah gitu kan ya. Nah oleh karena itu hari ini 2 sekolah itu dipersembahkan oleh PT Holcim dan juga ada 1 milik swasta namanya Ibu Kosta Budi Atmaja, itu mantan istri pejabat Bank Indonesia. 2 sekolah itu memang sekolah berbayar, tapi 30 seatnya adalah seat untuk duafa. Jadi kita melakukan pola cross subsidi di sini. 2 sekolah yang berbayar ini akan mensubsidi 1 sekolah yang memang full untuk duafa. Nah itu dari tingkat pendidikan. Artinya kita mempersiapkan orang-orang yang nantinya akan mandiri. Dan alhamdulillah dari Smart Excellencia yang merupakan lab schoolnya dompet duafa itu 100% diterima di perguruan tinggi negeri Pak. Baik dari perguruan tinggi negeri umum maupun yang sifatnya kedinasan, STAN, kemudian sekolah santri negara dan seterusnya sesuai dengan minat masing-masing. Nah saya pikir disinilah kemudian dompet duafa merasa, oh hari ini ternyata betul. Artinya kalau kita menyiapkan saluran-saluran komunikasi yang jitu kepada masyarakat, jadi hari ini dompet duafa sangat menjunjung tinggi aspek akuntabilitas dan transparansi dalam komunikasi. Segala aktivitas kita bisa selalu dimonitor di dompet duafa or ID, dan kalau untuk aktivitas wakafnya adalah di tabungwakaf.com. Nah disinilah kemudian masyarakat bisa mengakses apa saja yang sudah dilakukan oleh dompet duafa. Nah hari ini perjalanan kami dari 93, artinya sudah 29 tahun usia kami, kita sudah memberikan manfaat terhadap 29 juta penerima manfaat Pak, dari seluruh program, dari pendidikan, kesehatan. Kita alhamdulillah sudah punya 7 rumah sakit Pak, yang itu kita coba khususkan pelayanannya untuk duafa.
Jadi duafa ini juga ada macam-macam Pak, ada grade-grade-nya gitu Pak. Rumah sakitnya ini, apa ini? Rumah Iya, sakit. ada 7 rumah sakit Pak. Iya Pak. Jadi rumah sakit itu ada duafa yang memang itu tidak punya identitas sama sekali, sehingga dia harus full kita subsidi layanan kesehatannya. Karena misalkan di Jakarta itu kan banyak pendatang yang tidak bawa KTP dan kartu keluarga, otomatis begitu ngurus BPJS mereka tidak bisa diikut sertakan. Nah itu kita full, kita gunakan dana zakat, infak dan sedekah untuk pelayanan kesehatan. Ada duafa, ya, ada duafa yang punya identitas tapi tidak mampu untuk membayar iuran BPJS. Nah itu kita subsidikan iuran BPJS-nya. Kita juga terima kasih kepada pemerintah dengan adanya BPJS, kerja dompet duafa jadi sedikit ringan. Artinya mensubsidi duafa hari ini tidak harus full subsidi layanan kesehatannya, tapi cukup iuran BPJS-nya saja. Tapi memang kita harus siapkan dana talangan untuk layanan 3 bulan ke depan, karena biasanya premi BPJS itu baru cair setelah 3 sampai 4 bulan ke depan. Nah inilah kemudian kita gunakan pola-pola untuk bisa menanggulangi kemiskinan masyarakat dari aspek kesehatan. Berikutnya adalah dari aspek ekonomi Mbak. Dari aspek ekonomi kita fokus di dalam mengelola apa yang namanya social trust fund. Jadi dana-dana sosial ini kita kumpulkan di lembaga kami yang memang khusus untuk menangani aktivitas usaha mikro. Ya, kepada mereka kita berikan intervensi permodalan. Terutama kemarin pada saat COVID di Jakarta itu banyak sekali yang ibu-ibu rumah tangga shifting membackup suaminya yang dirumahkan karena pabriknya tidak buka Pak. Jadi mereka ini, para ibu ini harus cari alternatif pencaharian sampingan yang berbasis rumahan. Misalkan dia mau buka kedai sarapan, jual nasi uduk, ya, nasi kuning, lontong sayur dan seterusnya. Ada yang jual frozen food. Itu kan kebutuhan modalnya nggak besar. Tapi walaupun nggak besar, mereka kan nggak bisa datang ke bank Pak, minta modal. Dari mana uangnya itu kalau mereka perlu? Nah disitulah dompet duafa hadir untuk bisa sedikit memberikan bantuan 1 juta kah, apa 2 juta kah untuk penerima manfaatnya. Cuma memang hari ini kadang juga masyarakat kita tidak disertai dengan karakter yang bertanggung jawab. Semua dana yang diterima dianggapnya hibah. Padahal kita inginnya itu jadi revolving fund Pak, jadi dana bergulir. Sehingga dari dana yang bergulir itu kan bisa ada terima manfaat baru gitu Pak. Misalkan dia kita berikan pinjaman, ya kita kasih tenor 6 bulan lah, kalau bisa sudah bisa kembali pokoknya, supaya pokok pinjaman ini bisa kita berikan ke orang yang lain gitu Pak. Nah yang terakhir yang sifatnya bantuan langsung, ya kita juga punya program namanya Darling, dapur keliling. Jadi kita punya 2 bis besar yang sudah berfungsi juga sebagai dapur. Datanglah kita ke kantung-kantung daerah yang jadi tempat isolasi COVID waktu itu Pak. Nah, bis besar itu memasak makanannya, ada armada sepeda motor yang seperti ngantar makanan itu masuk ke gang-gang untuk makanan cepat saja. Sinarjateng.com